Juang UTBK tahun 2020. Pada video ini kita akan membahas tentang TPS 3, yaitu adalah pengetahuan dan kemampuan umum. Hari ini akan saya bocorkan kalian tips dan triknya bagaimana menyelesaikan soal TPS 3 itu. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa silahkan pencet subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke, untuk materi TPS 3, pengetahuan dan kemampuan umum dibedakan menjadi dua. Pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia, materinya yang pertama adalah makna kalimat atau kata, kemudian yang kedua adalah gagasan pokok, yang ketiga adalah antonim, yang keempat adalah tujuan dari penulis. Kemudian untuk bahasa Inggris juga ada 4. Yang pertama adalah sinonim, main idea, writer intent atau maksud dari penulis, dan yang terakhir adalah exception. Oke, langsung aja kita akan bahas tentang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Untuk bahasa Indonesia yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama tentang gagasan pokok. Kalian harus bisa memahami apa itu gagasan pokok. Oke ya. Saya tuliskan di sini, gagasan pokok itu sama dengan apa? Sama dengan ide pokok. Ya. Artinya apa? Artinya dia itu sama dengan kalimat utama. Jadi rumus praktisnya untuk mencari gagasan pokok, cara singkatnya bagaimana? Langsung kamu lihat kalimat pertamanya. Ya, langsung dilihat kalimat pertamanya. Dilihat langsung kalimat pertamanya. Kalimat pertama di dalam teks itu apa? Di dalam teks itu adalah aktivitas fisik, pemenuhan nutrisi, sama apa lagi? Tubuh yang sehat. Langsung kamu lihat di dalam teks, mana yang ada aktivitas fisik, pemenuhan nutrisi, dan tubuh yang sehat. Itu adalah jawabannya. Opsi yang mana? A, B, C, D, E yang mana? Oke, opsi yang ada adalah yang D. Aktivitas fisik, pemenuhan nutrisi merupakan kunci untuk tubuh yang sehat. Mudah sekali kan? Jadi, untuk mencari gagasan pokok, lihat tentang makna kalimat dan antonim. Ya, oke. Untuk makna kalimat dan antonim, kita kerjakan dulu adalah makna kalimat. Soalnya sebagai berikut. Maksud dari kalimat penyakit-penyakit degeneratif tersebut menjadi momok bagi seseorang yang sudah berusia lanjut. Apa? Di situ kamu lihat makna kalimatnya, makna kalimat yang digaris miring, ya. Apa maknanya? Kamu lihat di sini harus kita temukan apa? Kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kata momok di sini. Oke, dalam kamus besar bahasa Indonesia, momok itu berarti takut atau menakutkan. Jadi langsung saja kamu tembak yang ada kata menakutkan atau takut, itu pasti jawabannya. Yang A tidak ada berarti dia salah. Yang B, penyakit degeneratif menjadi hal yang ditakuti. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah sekali bukan? Kemudian yang kedua antonim, lawan makna dari degeneratif. Degeneratif itu dalam kamus besar artinya adalah mengalami penurunan. Jadi lawan kata dari penurunan yaitu apa? A, B, C, D, E yang A, peningkatan ya. Mudah sekali bukan? Kita lanjutkan lagi. Kemudian soal selanjutnya tentang tujuan dari penulis. Kita mencari tujuan dari penulis. Tujuannya apa di penulis itu? Ya, kamu harus bisa maknai. Apa itu tujuan? Tujuan penulis itu adalah maksud atau pesan dari penulis untuk kita pembaca.
Bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana kita mengerjakannya untuk mencari tujuan penulis? Yang pertama, langkah yang pertama adalah kalian baca dengan cepat. Maknai dengan cepat dalam teks bacaan tersebut. Kita baca dengan cepat ya. Saya ajarin kalian baca dengan cepat, caranya ini, seperti ini ya. Yang pertama, paragraf pertama kita baca cepat. Oke ya, ketergantungan tentang bahan bakar minyak. Oke, langsung ketemu. Ini tentang ketergantungan. Ya, jadi membaca cepat caranya adalah langsung lihat ide pokoknya. Yang kedua, langsung upaya untuk mengembangkan energi alternatif. Jadi mengembangkan energi alternatif. Yang ketiga, salah satu energi alternatif. Jadi contoh dari energi alternatif. Oke ya, udah tahu kita, udah tahu maksud dari penulisnya. Jadi penulisnya di sini dia bermaksud untuk berhenti dari ketergantungan bahan bakar minyak dengan alternatif energi dengan energi alternatif yang penggantinya. Jadi kamu lihat mana yang ada kaitannya dengan hal itu. Ini salah, bukan yang A. Yang B juga salah. Oke, ini salah, kurang tepat, kurang lengkap. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Memberikan informasi tentang perlunya mengganti bahan bakar minyak dengan energi alternatif. Ya, ini lebih lengkap ya, lebih komplit. Jadi jawabannya yang D. Oke. Oke, kita lanjutkan tentang bahasa Inggris. Kita bahas tentang bahasa Inggris setelah ini. Oke, di sini apa? Tadi sudah saya sampaikan bahasa Inggris yang keluar adalah tentang main idea. Kemudian tentang intent atau maksud penulis. Ya, yang pertama yang kita temukan di sini adalah tentang main idea. The main idea of paragraph. Jadi caranya bagaimana? Kalau kalian mencari the main idea of paragraph, cara singkatnya gampang sekali. Cara singkatnya langsung kamu lihat kalimat pertamanya. Oke ya, kalimat pertamanya kamu lihat di situ. The process start with presenting an open challenge. Jadi ada kata open challenge. Ini adalah kata kuncinya. Langsung dilihat kamu ABCD-nya tanpa tahu artinya pun bisa. Langsung dilihat yang ada kata open challenge yang mana. Oke, ABCD yang mana? Oke, yang A. Ada kata open challenge. Jadi jawabannya yang A. Mudah sekali bukan? Kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya ini adalah tentang the writer intends to tell that. Ini adalah maksud dari penulis. Maksud pernyataan dari penulis dari kalimat itu. Jadi maksud penulis dalam pernyataan tersebut itu menunjukkan bahwa sebuah komunitas atau organisasi itu sudah berkembang sebelum adanya internet. Jadi ketika ada internet bagaimana? Akan berkembang tentunya nanti akan berkembang lebih pesat ya. Jadi mana? Di opsi A, B, C, D, E-nya yang menceritakan organisasi menjadi lebih banyak atau lebih pesat perkembangannya. Salah, yang B bukan. Salah ya, yang C bukan. Bukan ya, bukan yang C. Yang benar adalah yang D, yaitu organization can reach more ya. Organization can reach more and more people because of the internet. Jadi jawabannya yang D. Ya, itu nomor tentang the writer intends to tell that. Kemudian yang terakhir ini kita bahas tentang apa? Tentang exception. Untuk membahas tentang exception saya kasih tahu kalian cara cepatnya mencari soal exception. Caranya mudah sekali. Yang pertama, lihat opsi A, B, C, D, E-nya. Opsi pilihan. Yang kedua, cari kata kuncinya. Oke, cari kata kuncinya, kemudian kalian scanning di teks bacaan. Oke, saya bimbing. Pertama, lihat opsi pilihan. Opsi pilihannya apa di situ? Oke, opsi pilihan yang pertama kamu lihat ya. Yang pertama kamu lihat di situ adalah receiving original idea. Cari di situ ada nggak receiving original idea? Oh, ada nomor 1 ada.
Yang ke B, decreasing the cost of research. Oke, decreasing cost of research. Ada nggak? Oh, ada. Lowering research. Yang C, increasing the innovation practice. Cari yang ada kata increasing. Mana apa namanya? Increasing. Oke, speeding up the innovation. Ini sama, pengertiannya sama. Jadi benar apa namanya? Ini bukan yang kita cari. Yang terakhir, yang ke D, sorry. Doing the task that cannot be done by the computer. Oke, cannot be undertaken by computer. Oke, jadi jawabannya juga bukan yang D. Jadi jawabannya otomatis yang I. Diminishing your brand. Jadi akan menyempitkan brandmu, merekmu. Bukan, harusnya adalah expanding, akan memperluas. Jadi jawabannya yang D.